Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini sebelum kita memulai segala kegiatan, pekerjaan, tugas, dan aktivitas kita masing-masing, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Mazmur ini adalah nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan yang dinyanyikan oleh Daud. Mazmur ini adalah kesaksian Daud sendiri ketika dia diluputkan oleh Tuhan Allah dari berbagai-bagai ancaman di dalam hidupnya, baik ketika dia dalam kesesakan dan dari amarah musuhnya, juga dari mara bahaya. Yang pertama yang akan kita lihat adalah ketika dalam kesesakan. Ketika Daud dalam berbagai-bagai kesesakan, seperti ketika dia menyelamatkan domba gembalaannya dari terkaman serigala, ancaman beruang, dan juga singa. Dia merasa bahwa Tuhanlah yang mempertahankan hidupnya ketika dia meluputkan domba gembalaannya dari ancaman-ancaman binatang buas tersebut. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, demikian pula lah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tetap mempertahankan hidup kita ketika kita dalam kesesakan. Banyak kesesakan yang mendesak di dalam kehidupan kita. Salah satunya dari sekian banyak adalah yang kita hadapi pada saat sekarang ini, yaitu kesesakan kita oleh virus corona atau COVID-19. Kita tahu mulai tahun 2020 dunia telah dilanda oleh COVID-19. Bahkan terus berkepanjangan hingga saat ini. Dan kita melihat seolah-olah virus corona ini terus berkepanjangan dan sepertinya tidak akan berhenti. Kita tahu banyak orang yang terpapar oleh virus corona. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia akibat COVID-19.
Demikian pula akibat dari COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan yang tutup, perusahaan yang bangkrut, sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang membuat semakin banyak orang menganggur. Apakah dengan demikian lalu kemudian kita putus asa? Hari ini firman Tuhan menyapa kita. Firman Tuhan berkata kepada kita. Firman Tuhan memberi jaminan di dalam hidup kita bahwa Tuhan mempertahankan hidup kita ketika kita berada dalam kesesakan. Yang kedua, saudaraku, yaitu luput dari amarah musuh. Daud mengenang ketika dia menghadapi amarah Goliat, si manusia raksasa yang ketika melawan orang Israel dan akan dihadapi oleh Daud. Goliat mengandalkan pedangnya yang begitu hebatnya dan sangat menakutkan. Namun Daud datang dengan mengandalkan Tuhan. Lalu dia bertarung dengan Goliat dan Tuhan Allah Yahweh yang dia andalkan terhadap Goliat. Lalu hanya dengan umbannya si manusia raksasa itu roboh, kalah, dan tewas. Sebenarnya yang menewaskannya bukan hanya umban, namun kekuatan Tuhan Allah. Karena Daud datang dengan mengandalkan Tuhan. Sangat nyata sekali Tuhan mengulurkan tangannya menolong dia. Demikian juga ketika Daud menghadapi amarah Raja Saul. Bertahun-tahun Daud dalam pelarian untuk menghindari amarah Raja Saul terhadap dirinya sendiri. Dalam semua ini, Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan mengulurkan tangan kanannya untuk menyelamatkan Daud dari amarah musuhnya, dari amarah Raja Saul, sehingga dia luput dan bahkan Daud naik tahta menjadi seorang raja. Saudara yang dikasihi Kristus, bagi kita, musuh kita saat ini, ya, yang dapat kita katakan adalah iblis. Iblislah yang terus-menerus merongrong hidup kita, agar kita menuruti segala kehendaknya, agar kita melakukan dosa di dalam kehidupan kita, sehingga kita tunduk di bawah kuasa iblis. Namun, saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita, karena Allah akan mengulurkan tangan kanannya untuk menyelamatkan kita dari rongrongan iblis. Namun bukan hanya iblis saja musuh yang terus-menerus memasuki kehidupan kita ini. Mungkin bisa saja sakit penyakit yang juga merupakan musuh yang terus-menerus ingin mengalahkan kita dalam hidup kita, mengalahkan iman kepercayaan kita, mengalahkan kita untuk kita menjadi meninggalkan Tuhan Allah. Apapun sakit penyakit kita itu, Tuhan Allah adalah tabib. Dialah dokter dari segala dokter. Dialah tabib yang agung. Oleh sebab itu,
Tuhan Allah melalui firman-Nya berkata kepada kita hari ini. Tuhan mengulurkan tangan kanannya untuk menyelamatkan hidup kita dari cengkeraman, baik amarah iblis dan dari segala sakit penyakit kita. Maka dengan iman kepercayaan kita berdoa bersama-sama dengan pemazmur. Dan inilah doa kita di hadapan Tuhan seperti doa pemazmur. Jika aku berada dalam kesesakan, ya Tuhan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah hari ini, karena Engkau meluputkan kami dari segala kesesakan kami. Bahkan Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu dari segala amarah musuh kami, baik iblis maupun sakit penyakit yang menimpa di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu untuk meluputkan kami dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, dan tangan kanan-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi penyembuh bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan apapun penyakitnya, baik yang terpapar COVID-19 yang kini sedang isolasi baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah mereka. Sembuhkan, pulihkan Tuhan saudara kami dari segala sakit penyakit mereka. Berkati kami Tuhan hari ini menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah kiranya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami melalui segala pekerjaan, karya, tugas, dan aktivitas kami yang dapat memberikan bekal kehidupan dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, dan kekurangan kami. Dengan pengampunan yang dari Bapa, doa kami layak naik ke hadirat-Mu, dan berkat-Mu tidak terhalang di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.